di unmute, tolong di unmute Bu. Bu Retno, speakernya tolong dibuka dulu. Oke. Baik, terima kasih. Saya akan berusaha menjawab walaupun cuma singkat-singkat pertanyaan-pertanyaan disampaikan supaya melegakan yang bertanya. Walaupun mungkin jawabannya tidak sempurna karena waktu yang singkat. Jadi kalau yang pertama tadi Pak Budiarja gitu kan pertanyaan bila ada tantangan terkait dari masyarakat terkait toleransi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan regulasi atau aturan itu bagaimana dari sisi penghayat kepercayaan gitu kan. Dari kami misalnya kalau yang tadi contohnya Pak Budiarja itu ada tentang COVID, banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan gitu kan. Dari kami dari penghayat kepribadian secara organisasi kami membantu kayak kemarin membagikan masker misalnya itu dalam rangka kepedulian kita untuk masyarakat juga peduli terhadap lingkungannya, juga sadar akan pandemi COVID gitu ya. Jadi kita membagikan masker kepada masyarakat itu bentuk kepedulian kita untuk kondisi masyarakat yang mungkin belum sadar ya. Tapi kan nggak, kalau bagi kita bukan terus kita woro-woro harus begini dengan yang atau mempermalukan gitu ya. Jadi kita menyampaikan atau mengingatkan dengan cara-cara yang tidak menggurui lah gitu. Kemudian kalau untuk diri sendiri ya karena kita sebagai penghayat kepercayaan tentunya sadar bahwa semua yang terjadi, misalnya kondisi di dunia itu pasti karena kehendak Tuhan gitu. Pasti ada karena kehendak Tuhan, kalau nggak mungkin terjadi. Termasuk pandemi COVID ini. Jadi ya kalau kita nggak mau terkena pandemi COVID berarti kita harus menjaga supaya terhindar. Bagaimana ya? Selain kita mengikuti petunjuk hidup kita, kita juga secara manusianya mengikuti aturan yang sudah disarankan atau dihimbau oleh pemerintah itu karena untuk saling menjaga diri dan lingkungan. Jadi kita walaupun di luar itu misalnya ada intoleransi atau radikalisme gitu ya yang seperti itu. Ya kita kembali misalnya kepada diri sendiri maupun kepada warga yang mengingatkan bahwa bukan seperti itu sebagai seorang penghayat kepercayaan. Seorang penghayat kepercayaan itu seperti yang saya sampaikan tadi di depan. Jadi ada rambunya yang kalau di intern kita ada kekudangannya Romo, ada lakunya. Nah, ketika itu semua dijalankan, pasti kita tidak mungkin menjadi manusia yang radikal, menjadi manusia yang fanatik gitu kan. Tapi kita nggak juga bisa membuat lingkungan kita semua harus menjadi berubah, itu kan nggak bisa. Ada pepatah bahwa kalau ingin mengubah dunia, ubahlah dirimu sendiri. Sama di kepercayaan juga gitu. Memulai dari diri sendiri, mengubah nanti orang lain melihat, siapa tahu orang lain ikut serta gitu kan. Jadi minimal misalnya kalau saya tersenyum, pasti orang yang tadinya lagi marah ngeliat saya senyum, pasti dengan walaupun mungkin terpaksa dia ikut tersenyum gitu. Jadi dengan tanpa harus kita menyuruh dia tersenyum, ketika kita tersenyum maka orang itu tersenyum. Nah, seperti itu juga dengan tidak harus mengatakan kamu jangan radikal lah, kamu jangan gini, tapi bagaimana kita menjadi kalau di kepribadian kitab suci ada makna. Jadi kitab suci itu ada di dalam diri kita. Jadi bagaimana orang bisa melihat kita itu menjadi sesuatu yang bisa dicontoh, sesuatu yang menginspirasi. Itu seperti layaknya kitab suci yang lain juga kan ketika mempelajarinya itu pasti mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, bagaimana kita sebagai manusia yang sudah mempunyai nilai-nilai spiritual atau menjalankan nilai-nilai spiritual itu dan mengikuti petunjuk Tuhan, maka kita bisa menjadi kitab suci ada makna paling tidak untuk diri kita sendiri maupun sekitar kita. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana keterlibatan penghayat memperjuangkan kemerdekaan dan bagaimana mengisi kemerdekaan. Jadi penghayat kepercayaan itu harus dilihat dari dua sisi. Dia seorang pribadi manusia, warga negara Indonesia, dan dia seorang pribadi manusia makhluk Tuhan yang maha kuasa yang dia ingin nanti ketika meninggal dia kembali menyatu kepada Tuhan, itu sebagai dia individu seorang penghayat kepercayaan. Tapi ketika dia sebagai warga negara kepercayaan warga negara Indonesia, jadi
beda itu ya. Jadi kalau dipertanyakan keterlibatan para penghayat dalam kemerdekaan, ya masa kita mau perang bilang saya penghayat loh, saya penghayat kan nggak mungkin gitu kan. Jadi pas tidak akan, mungkin orang nggak tahu kalau dia seorang penghayat gitu. Jadi dan dia tidak akan memamerkan, setahu saya, bahwa oh saya itu loh sudah berjuang loh untuk Indonesia gitu. Saya rasa jarang gitu ya. Karena kita aja kalau penghayat kepercayaan misalnya punya kelebihan bisa mengobati. Ya, misalnya ini ya, penghayat kepercayaan itu tidak akan promosi atau tidak akan pamer-pamer. Jadi kalau orang datang minta bantuan ya dibantu, enggak ya nggak usah cerita bahwa saya bisa ini bisa itu. Seperti juga kita membantu misalnya misalnya ada bencana gitu, sering juga kita ditanya gitu apa kontribusinya dari penghayat. Kita juga bingung loh. Memang harus diceritakan ya kontribusinya gitu ya. Ternyata memang di dunia itu harus diinformasikan gitu. Nah, karena kita mungkin itu sudah menjadi bagian hidup kita, bahwa kita di lingkungan kita mungkin ikut kerja bakti. Kalau ada kerja bakti kita mungkin nanti ada urun-urunan buat nyumbang apa ya kita ikutan, atau kita ada di media mana mengumpulkan dana untuk bencana di mana ya kita ikut, tapi kan kita tidak menyatakan saya penghayat loh saya bantu gitu kan, tidak juga gitu. Jadi tapi ternyata dalam kehidupan sosial masyarakat tuh saat ini perlu juga itu ditampilkan. Nah, ya kita memulai apa ya, bukan niat pamer tapi memberitahukan gitu ya, memberitahukan bahwa kita punya kegiatan, misalnya seperti itu. Jadi kalau mengisi kemerdekaan sendiri sesuai dengan apa ajaran ya, bukan ajaran. Kalau penghayat kepercayaan itu apa sih bidangnya gitu? Bidangnya itu kan spiritual ya, membangun karakter atau manusia untuk menjadi lebih baik. Berarti kontribusinya kalau kepercayaan adalah bagaimana dia apa ya, memberikan pengaruh terhadap kebaikan atau perbaikan perilaku manusia atau budi pekerti manusia. Itu jadi yang ya harus kita bisa menjadi contoh-contoh tadi. Kalau itu dalam arti kontribusi kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa atau penghayat kepercayaan. Tapi kalau kontribusi sebagai warga negara, tentunya kita sama dengan warga negara yang lain. Kita mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan apa ya, memberikan hal-hal terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak mungkin menuntut orang untuk melakukan menuduh orang tidak melakukan apa-apa. Saya yakin semua warga negara pernah melakukan walaupun sedikit untuk bangsa Indonesia ini, untuk mengisi kemerdekaan bangsa. Misalnya dia dengan belajar dengan rajin, dia bisa memberikan pengetahuannya, misalnya guru, misalnya dosen memberikan pengetahuan, itu kan juga kontribusi gitu kepada masyarakat. Penghayat juga gitu. Saya misalnya sebagai ibu rumah tangga saya memberikan kontribusi apa? Kontribusi saya adalah mendidik anak saya supaya dia menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, sehingga dia menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya, bagi masyarakat dan bagi bangsa. Pasti bermanfaat ketika dia baik, dia bisa menghidupi atau mandiri secara ekonomi maupun mandiri secara kehidupannya, pendidikannya misalnya, itu kan pasti akan berkontribusi pada negara, bahwa negara tidak perlu repot-repot membiayai, tidak perlu repot-repot bagian memikirkan gitu kan. Ya negara mikirin aja yang sedang tidak bisa gitu. Nah, itu sebenarnya kontribusi seorang penghayat kepercayaan secara umum warga negara ya sama dengan warga negara yang lain harus punya kontribusi. Kalau buat saya kayak saya kepada anak-anak ya tadi seperti pertanyaannya Bu Kunti, bagaimana itu menularkan kepada generasi muda supaya nilai-nilai luhur yang tadi sudah disampaikan itu terus berlangsung gitu kan. Nah, itu juga kalau orang tua saya dulu karena kebetulan bapak dan ibu itu sama-sama seorang penghayat, jadi dia mengajarkan saya dari kecil gitu kan, dari bisa menghafal, mulai diajarkan untuk melakukan doa atau ritualnya gitu. Sehingga itu pun setelah dewasa itu kan mereka juga mandiri ketika dewasa, itu kemudian yang menjadi ada kendala-kendala. Misalnya karena kepercayaan itu tidak diakui dulu, sehingga ketika mau menikah harus mengakui salah satu agama, dan pernikahan beda agama juga nggak boleh gitu kan. Jadi kemudian ketika menikah harus memilih salah satu agama. Nah, itulah awal-awal mulainya hilangnya misalnya tadi yang sudah diajarkan oleh orang tua, kemudian ada
tidak boleh ada perkawinan campur sehingga harus mengikuti salah satu. Nah, di situ mungkin kemudian dari penghayat terpaksa harus memilih salah satu agama karena tidak bisa menikah waktu itu ya. Kalau sekarang sih sudah bisa. Tapi walaupun sekarang bisa, tidak boleh beda agama, tidak boleh apa misalnya di beberapa tempat juga masih belum ada dimungkinkan oleh misalnya pemerintah daerahnya gitu kan. Jadi itu membuat sehingga regenerasi kita atau kita menularkan kepada generasi muda itu menjadi ada banyak hambatan. Hambatannya yaitu tadi karena ada regulasi-regulasi yang tidak menunjang, yang membuat kita yang sudah membina misalnya dari kecil ketika dia mau menikah kemudian menghilang gitu misalnya. Nah itu apa implikasi misalnya dalam arti kalau untuk generasi menerus selanjutnya gitu. Tapi kita dengan adanya sekarang ini udah ada regulasi, saya menyambung pertanyaan tadi implikasi keputusan MK juga udah ada undang-undang Adminduk yang kemudian di judicial review bahwa itu hanya terkait dengan KTP ya, bahwa KTP-nya dicantumkan kolom agama, kolom kepercayaannya ada ditampilkan. Tapi sebetulnya untuk pernikahan kan sudah sejak undang-undang Adminduk kita sudah boleh menikah dengan kepercayaan. Itu adalah ada harapan-harapan buat kita untuk mulai menularkan lagi kepada anak-anak kita atau generasi muda yang lain gitu bahwa ini boleh loh sudah bisa menikah loh secara kepercayaan. Pendidikan juga gitu dengan mulai 2016 sudah ada Permendikbud tentang pendidikan kepercayaan itu adalah bagi saya pribadi dan mungkin buat penghayat itu adalah harapan besar untuk pelestarian nilai-nilai kepercayaan nilai spiritual kepercayaan karena dengan adanya pendidikan kepercayaan berarti negara mengakui bahwa nilai-nilai kepercayaan itu wajib untuk dilestarikan dan transformasikan kepada generasi muda. Jadi itu harapan kita nanti yang kemarin sudah berpuluh tahun kita tidak bisa mengembangkan atau menularkan kepada generasi. Nah ini dengan adanya pendidikan kepercayaan kami punya harapan untuk bisa meneruskan itu kepada generasi muda. Baik. Sedikit mungkin yang tentang yang terakhir, apa yang dimaknai tentram sebagai warga negara, padahal belum tentram sebagai warga negara. Bagi kita kan sudah tentram tadi saya sampaikan sebagai penghayat kepercayaan. Sebagai warga negara, bagi kita juga secara pribadi tentram, tapi sebagai warga negara kita juga punya kewajiban gitu, kewajiban mengingatkan pemerintah. Pemerintah itu kalau sudah benar ya kita sampaikan bahwa dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan atau pengembangan tentang regulasi yang baik. Tapi ketika ada yang masih kurang, ya kita wajib mengingatkan juga, memberitahukan bahwa ini loh yang kurang. Jadi kita ketentraman kita itu bukan terus kita pasrah nggak ngapa-ngapain. Tentram itu bukan diam gitu. Tentram itu tetap bergerak. Tapi bergeraknya itu dengan ketentraman gitu. Jadi kita tetap memperjuangkan, makanya seperti saya atau di MLKI, teman-teman di MLKI mungkin yang tidak berorganisasi juga gitu kan, mereka tetap juga melakukan upaya-upaya agar pemerintah itu memberikan hak-hak bagi penghayat kepercayaan. Jadi karena kita sudah tentram sehingga kita bisa melakukan itu. Misalnya saya belum dalam keluarga saya belum belum merdeka saya di dalam keluarga saya, tentu saya nggak bisa melakukan ini semua. Jadi ketika misalnya saya belum merdeka, suami saya pasti menghalangi, ngapain kamu gitu-gitu, udah nggak usah ikut agamaku aja. Kebetulan saya berbeda agama dengan kepercayaan dengan suami saya. Jadi, nah karena saya sudah misalnya suami saya memberikan kemerdekaan saya kepada saya untuk memperjuangkan ini, ya akhirnya saya bisa melakukan itu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Ya. Karena Pak Oto sudah angkat tangan mulai tadi,